Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la arju illa fadla wa la ahsa illa adla wa la atamidu illa dhara wa la tamassaku illa bihablih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Darwi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita hadir di tempat yang mubarakah ini. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah Darwi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Hendaklah kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ikhwanan, yang senantiasa menjaga persaudaraan, yang senantiasa menjaga kekompakan, yang senantiasa menjaga kebersamaan. Kenapa? Al-muslimu akhu muslimi, karena muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Boleh jadi asal kita berbeda, suku kita berbeda, warna kulit kita berbeda, bahasa kita berbeda Bapak Ibu, tetapi pada hakikatnya kita ini bersaudara satu dengan yang lainnya. Apa yang mempersaudarakan kita? Yang mempersaudarakan kita bukan karena faktor biologis, tetapi yang mempersaudarakan kita karena faktor ideologis, yaitu Islam. Karena persatuan itu, karena kita ini pada hakikatnya bersaudara satu dengan yang lainnya, karena itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti dan mewasiatkan kepada seluruh umatnya agar selalu menjaga yang namanya persaudaraan, persatuan di kalangan kaum muslimin. Karena itu kalau kita baca dalam sejarah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sesampainya di Madinah ada dua hal yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membangun masjid, yang dikenal sekarang Masjid Kuba. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membangun sebuah masyarakat yang ilahiyah, ingin membangun masyarakat yang bertuhan. Karena itu masjid itu adalah simbol peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang kedua yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mempersaudarakan suku Aus dengan suku Hasrah. Kenapa bisa? Karena ini suku Aus dengan suku Hasrah dari dulu, dari nenek moyang sampai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kerjaannya itu selalu berkelahi satu dengan yang lainnya. Tidak bisa damai. Kapan ketemu mereka berkelahi, kapan ketemu mereka bertengkar dan sebagainya. Dendam itu selalu dipelihara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menyelesaikan ini. Karena kalau misalnya tidak ada persatuan di kalangan kaum muslimin, tidak ada persaudaraan di kalangan kaum muslimin, maka umat Islam itu tidak mungkin jaya. Nah, karena itu kemudian Nabi mempersaudarakan suku Aus dengan suku Hasrah. Selesai itu, sahabat yang lainnya pun itu dipersaudarakan. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan, Umar bin Khattab dipersaudarakan, Ali bin Abi Thalib dipersaudarakan, dan sahabat-sahabat yang lainnya itu juga dipersaudarakan. Artinya persaudaraan itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang menjadi kunci kesuksesan umat Islam. Nah, setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu digantikan oleh dua khalifah. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian khalifah kedua adalah Umar bin Khattab. Pada masanya kedua khalifah ini persaudaraan di kalangan kaum muslimin itu hampir masih terjaga dengan baik. Tetapi setelah meninggalnya dua khalifah ini, meninggal Abu Bakar, meninggal Umar bin Khattab, digantikan oleh khalifah ketiga oleh Utsman bin Affan. Pada masanya Utsman bin Affan, benih-benih perselisihan, pertengkaran, pertikaian, peperangan dan lain sebagainya, benci dan lain sebagainya itu sudah mulai nampak. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah, dan ini mengerikan, Utsman bin Affan itu dibunuh ketika ia sedang membaca Al-Quran. Jadi di dalam rumahnya dia membaca Al-Quran, tiba-tiba ada orang yang masuk,
ia tarik jenggotnya, dilihat oleh Utsman. Utsman berkata, sekiranya bapakmu masih hidup dan mengetahui apa yang kau lakukan, bapakmu akan malu dengan perbuatanmu. Ia lepaskan tangannya, ia tinggalkan Utsman. Tapi pada malam itu juga Utsman bin Affan dieksekusi, tetap dibunuh. Siapa yang membunuhnya adalah orang yang sama agamanya dengan Utsman, sama nabinya, sama Tuhannya, sama kiblatnya, sama puasanya dengan Utsman bin Affan. Artinya umat Islam juga yang membunuh Utsman bin Affan. Kenapa dibunuh? Karena persoalan politik. Selesai Utsman bin Affan, khalifah ketiga itu digantikan oleh khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masanya Ali bin Abi Thalib, perselisihan di kalangan kaum muslimin, pertikaian, percekcokan dan lain sebagainya itu semakin menjadi-jadi, Bapak Ibu. Sehingga tercatat dalam sejarah paling tidak ada 2 perang besar yang terjadi pada masanya Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Perang Jamal dengan perang Siffin. Apa itu perang Jamal? Perang Jamal itu adalah perang antara kubunya Aisyah dengan kubunya Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Aisyah? Aisyah itu adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Ali? Ali itu adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara Aisyah dengan Ali itu ada hubungan keluarga. Keduanya dibina langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya diajar langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya adalah murid langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lama setelah meninggalnya, ternyata perselisihan, permusuhan mereka tidak bisa cegah. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perang Jamal, dan berapa nyawa kaum muslim yang melayang pada saat itu, Bapak Ibu? Bukan 1, 2, 3, 4, 10, bukan. Tetapi ribuan nyawa kaum muslimin melayang saat itu. Nah, selesai perang Jamal, terjadi lagi perang Siffin. Perang Siffin itu apa? Perang Siffin itu adalah perang antara kubunya Ali dengan kubunya Muawiyah. Siapa itu Muawiyah? Muawiyah itu adalah anaknya Abu Sufyan. Siapa itu Ali? Ali itu adalah anaknya Abu Thalib. Antara Abu Sufyan dengan Abu Thalib itu sepupu 1 kali. Artinya antara Muawiyah dengan Ali sepupu 2 kali. Berarti masih ada hubungan darah. Keduanya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya menurut sebagian sejarah menyebutkan bahwa itu adalah pencatat wahyunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah meninggalnya Nabi, ternyata mereka saling berperang satu dengan yang lainnya. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib itu juga dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Yaitu Abdurrahman bin Muljam. Ketika Ali bin Abi Thalib memimpin salat subuh di malam ke-19 Ramadan, Bapak Ibu, Ali memimpin salat subuh, kemudian Abdurrahman bin di sujud terakhirnya Ali bin Abi Thalib, datanglah Abdurrahman bin Muljam menghudus pedangnya yang sudah dilumuri dengan racun, dan ia kemudian tebaskan pedang itu di kepalanya Ali bin Abi Thalib. Nauzubillahi min zalik. Dan Ali sedang sujud. Nah, siapa itu Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam itu disebutkan dalam sejarah Hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Saya harus tegaskan, bukan karena misalnya penghafal Al-Quran itu tidak baik. Menghafal Al-Quran itu baik. Tetapi ada dalam catatan sejarah penghafal Al-Quran kemudian ternyata dengan begitu bangga membunuh Ali bin Abi Thalib. Sejarah pertama yaitu Abdurrahman bin Muljam. Apalagi kelebihannya Abdurrahman bin Muljam? Itu ahli Qiyamul Lail, ahli salat tahajud, Pak. Yang ketiga adalah dia ahli puasa. Tapi walaupun begitu banyak keutamaannya, ternyata dia tetap tidak bisa menjaga dirinya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia bunuh Ali bin Abi Thalib? Karena menurut Abdurrahman bin Muljam dan kelompoknya, Ali bin Abi Thalib ini sudah kafir. Karena dia kafir, maka halal darahnya. Karena itu dia tidak segan-segan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Nauzubillahi min dzalik. Ini sejarah pertama. Karena persatuan di kalangan kaum muslimin itu sesuatu yang sangat penting, persaudaraan di kalangan kaum muslimin ini sesuatu yang sangat urgen, maka ulama berpikir bagaimana caranya umat Islam ini tetap menjaga persatuannya walaupun berbeda-beda. Walaupun pemahamannya berbeda, tetapi selalu mengedepankan yang namanya
persatuan, selalu mengedepankan yang namanya persaudaraan. Bagaimana caranya? Paling tidak dua kaidah yang saya sebutkan, karena waktu yang sangat terbatas. Ulama pertama mengatakan bahwa kaidah yang pertama yang harus kita perpegangi Bapak Ibu adalah apa? Dahulukan persamaan ketimbang perbedaan. Dahulukan persamaan ketimbang perbedaan. Apa persamaan kita Bapak Ibu? Al-Quran kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama, Tuhan kita sama, puasa kita sama, haji kita sama, syahadat kita sama, rukun iman, rukun Islam kita sama. Karena begitu banyaknya persamaan Bapak Ibu, dahulukan persamaan ketimbang perbedaan. Jangan dibalik. Karena itu kemudian kita baca dalam sejarah bagaimana Imam Syafi'i berkata, sunnah hukumnya kunuh di subuh hari. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak sunnah hukumnya kunuh di subuh hari. Suatu saat Imam Syafi'i memimpin salat subuh di masjidnya Imam Abu Hanifah. Selesai salat, Imam Syafi'i tidak kunut. Ditanya oleh jamaah, ditanya oleh muridnya, kenapa tidak kunut ya Imam? Bukankah Imam mengatakan sunnah hukumnya kunut di subuh hari? Apa kata Imam Syafi'i? Saya tidak melakukan kunut karena menghormati orang yang ada di dalam kubur itu. Siapa yang ada di dalam kubur itu? Yaitu Imam Abu Hanifah. Karena menurut Imam Abu Hanifah tidak sunnah hukumnya kunut di subuh hari. Bayangkan, Imam Abu Hanifah telah meninggal, tetapi pendapatnya dihormati oleh Imam Syafi'i. Luar biasa. Terus pernah terjadi ulama NU dan ulama Muhammadiyah satu kapal. Di subuh pertama ulama NU memimpin salat subuh. Selesai salat ternyata dia tidak kunut. Padahal kalau NU pasti kunut toh? Dia tidak kunut. Setelah salam ditanya, kenapa tidak kunut ya Kiai? Dia mengatakan saya tidak melakukan kunut karena menghormati ulama Muhammadiyah yang menjadi makmum di belakang saya. Dia tidak kunut karena menghormati ulama Muhammadiyah yang berpendapat tidak sunnah hukumnya kunut di subuh hari. Di subuh kedua, gilirannya ulama Muhammadiyah yang memimpin salat subuh dan dia melakukan kunut Bapak Ibu. Setelah itu ditanya, kenapa kunut? Dia mengatakan, saya melakukan kunut karena menghormati ulama NU yang ada di belakang saya. Luar biasa itu Pak. Mungkin sulit didapat hari ini. Susah. Di tempat lain, Imam Ahmad bin Hanbal, dia utus muridnya ke Mesir, kembali ditanya, apa yang kau saksikan di Mesir? Dia berkata, ternyata orang di sana ya Imam, rata-rata mengamalkan pendapatnya Imam Syafi'i. Salah satunya misalnya kunut di subuh hari. Terus apa tanggapanmu? Saya berniat mengajarkan pendapatmu, yaitu pendapat Ahmad bin Hanbal, yang mazhab Hambali. Saya ingin mengajarkan mazhab Hambali di Mesir supaya mereka beribadah sesuai pendapatmu. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Jangan. Biarkan mereka beribadah sesuai pendapatnya Imam Syafi'i. Luar biasa. Terus apa katanya itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal? Terus, jadi kalau saya salah di belakangnya, terus mereka kunut, apa yang saya harus lakukan? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau engkau salah di belakangnya pengikut Imam Syafi'i, kemudian ia melakukan kunut, angkat tanganmu, bacalah amin. Artinya apa? Ikutan kunut. Maaf ini, mungkin ada yang di antara kita yang melakukan itu. Tapi ini saya lihatnya bukan di sini, di masjid saya dekat rumah. Tapi saya tidak mau sebutkan di mana masjidnya. Nanti Bapak Ibu tahu. Saya salat subuh di saf ketiga. Imamnya memimpin salat subuh, kemudian melakukan kunut. Yang saya saksikan di saf kedua ada 3 orang yang tidak kunut, tidak ikut kunut, lurus begini, lurus tangannya. Yang saya ingin tanyakan, ulama siapa yang mengajarkan itu? Kalau Anda mau lakukan tidak ada masalah, tapi saya ingin bertanya, ulama siapa yang memfatwakan begitu? Karena di antara konsekuensi dari niat ma'muman lillahi ta'ala Bapak Ibu adalah mengikuti segala gerakan imam selama itu tidak salah. Imamnya ruku, kita ruku. Imamnya sujud, kita sujud. Imamnya berdiri, kita berdiri. Dan tidak boleh mendahului imam. Makanya kalau kita salat berjamaah tidak boleh ada satu makmum berdiri sendiri di belakang. Karena
itu bisa dianggap memposisikan diri sama posisinya dengan Pak Imam. Makanya panggil temannya yang satu untuk ke belakang. Nah, karena itu bagi saya pribadi, kalau misalnya kita salat bersama dengan teman-teman kita, kalau mereka kunut, mari kita juga kunut. Kalau mereka tidak kunut, mari kita tidak kunut. Kita ikuti dan kita hormati segala aba-aba yang diperintahkan oleh Pak Imam. Karena Pak Imam yang akan membawa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi kita mi'raj ini dibawa oleh Pak Imam tadi menghadap kepada Allah. Saya tidak tahu sampai atau tidak ini. Nah, jadi kenapa Imam Syafi'i menghormati Imam Abu Hanifah? Kenapa misalnya ulama NU menghormati ulama Muhammadiyah atau sebaliknya? Kenapa Imam Ahmad menghormati Imam Syafi'i? Karena mereka berpegang pada prinsip dahulukan persamaan ketimbang perbedaan. Mereka menjaga itu, Bapak Ibu. Nah, kaidah yang terakhir yang saya sampaikan adalah sepakat kepada yang qat'i, siap berbeda kepada yang zanni. Sepakat kepada yang qat'i, siap berbeda kepada yang zanni. Apa itu qat'i, Bapak Ibu? Qat'i itu sesuatu yang tidak ada lagi penafsiran kecuali satu. Misalnya gini, semua ulama sepakat, Bapak Ibu, seliberal apapun pemikirannya akan mengatakan Al-Quran 30 juz. Tidak ada itu ulama yang mengatakan Al-Quran 31, 32, tidak ada. Semua ulama sepakat 30 juz. Semua ulama sepakat wajib hukumnya menghadap kiblat kalau salat. Semua ulama sepakat wajib hukumnya puasa di bulan Ramadan. Semua ulama sepakat wajib hukumnya naik ke Mekah kalau ingin naik haji. Bukan ke bawah karaing. Tidak ada itu ulama yang mengatakan boleh naik ke bawah karaing. Tidak ada itu, Pak. Itu yang disebut qat'i. Salat subuh 2 rakaat qat'i, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu qat'i. Semua ulama sepakat itu, Pak. Tidak ada perbedaan apapun. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Tuhan kita Allah yang Esa. Sepakat itu. Itu yang disebut qat'i. Nah, apa yang disebut zanni? Zanni itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sulit dipastikan yang mana paling benar. Contoh, Pak, coba perhatikan saya. Kalau saya takbir Allahu Akbar, letak tangan yang benar mana, Pak? Allahu Akbar yang begini, Allahu Akbar di atas pusar, Allahu Akbar atau di bawah pusar, atau Allahu Akbar lurus. Kalau Bapak Ibu pada pernah naik haji itu pasti pernah lihat ada orang yang sholat lurus tangannya. Kenapa yang begini? Ini Hambali, Pak. Saya tahu saya. Kemudian yang begini di atas pusat Syafi'i. Di bawahnya Hanafi. Yang lurus Maliki. Dan 4 mazhab ini adalah guru murid, Bapak Ibu. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Maliki. Maliki dengan Hanafi adalah murid dari Imam Ja'far As-Shadiq. Tetapi cara beribadahnya memang mereka itu berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena dalilnya yang dia anggap sahih, yang dia anggap kuat itu berbeda. Jangan mengatakan bahwa yang mana benar membaca membaca basmalah dengan jahar atau sihir. Bukan sihir. Sir. Dikeraskan atau tidak dikeraskan? Ya semua ada dalilnya, Pak. Ada dalilnya semua itu. Jangan mengatakan, oh yang benar itu adalah yang sir, yang salah itu adalah yang jahar. Tidak, semua ada dalilnya, Bapak Ibu. Dan hal-hal yang seperti ini yang disebut dengan zanni. Kalau hal-hal yang seperti ini yang mau diselesaikan, Bapak Ibu, sampai hari kiamat, sampai kita meninggal semua di sini, tidak bisa selesai, Pak. Tidak bisa selesai. Andaikan itu bisa selesai, Bapak Ibu, bukan kita yang menyelesaikannya, tetapi para imam, para ulama yang ilmunya tidak diragukan oleh seluruh dunia. Tetapi kenapa tidak bisa selesai? Ya karena dalilnya memang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Saya kasih contoh terakhir. Apa yang membatalkan wudu, Bapak Ibu? Salah satunya adalah aulamastumun nisa, bersentuhan dengan perempuan. Syafi'i mengatakan kalau Anda sudah berwudu kemudian bersentuhan dengan perempuan, batallah wudunya. Bersentuhan langsung. Kalau ada penghalang tidak. Tetapi kalau bersentuhan langsung, batal wudunya. Imam lain mengatakan tidak. Baru batal wudu ketika
melakukan wudhu kemudian bersentuhan dengan perempuan yang disertai dengan syahwat. Tiba-tiba kita salaman dengan perempuan, ternyata kita lihat tangannya lembut, kemudian wajahnya cantik, dan dalam hati kita, cantik nih ini. Nah itu, syahwat tak? Nah itu bisa membatalkan wudhu. Tapi ulama lain mengatakan tidak, Pak. Yang lainnya mengatakan lagi tidak. Walaupun bersentuhan langsung disertai dengan syahwat, baru batal wudhu itu kalau melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Jadi Bapak Ibu kalau mau pergi salat subuh rindu sama istrinya, boleh memeluknya sejenak. Selama tidak masuk, tidak batal itu. Kalau mau pakai pendapat itu Bapak Ibu. Nah saya menyebutkan itu Bapak Ibu, itu adalah wilayah zanni. Artinya apa? Kita harus sadari bahwa perbedaan itu adalah takdir yang tidak mungkin kita tolak, tidak mungkin kita rubah, dan yang harus kita lakukan adalah menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Karena itu kemudian jamaah taruh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah mari kita jaga persatuan, mari kita jaga persaudaraan, mari kita jaga kekompakan dengan paling tidak dengan dua kaidah itu tadi. Kalau misalnya dalam tataran salat berjamaah, kalau misalnya imamnya kunut, mari kita kunut bersama. Walaupun mungkin Bapak Ibu pendapat pribadinya tidak kunut, tetapi karena kita berjamaah, mari kita ikut angkat tangan, bacalah amin. Sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal kepada muridnya. Kalau misalnya imamnya doa bersama, mari kita doa bersama. Jangan mengatakan doa itu tidak bid'ah dan sebagainya. Itu doa sebenarnya itu Pak banyak sekali dalilnya, doa bersama. Salat, apa artinya salat? Salat, as-salat bimakna ad-doa, doa. Coba baca Al-Fatihah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau anugerahi. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Waladallin, dan jalan orang-orang yang sesat. Dan terakhir Pak, apa kita baca? Amin. Itu doa bersama. Jadi kalau tanya, mana dalil doa bersama? Itu satu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, salat Jumat di khutbah kedua Pak. Setelah kita membaca, sang khatib membaca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kita angkat tangan toh dan kita baca amin amin. Itu dalilnya doa bersama Pak. Jadi tidak usah ragu dengan doa bersama itu. Ada dalilnya. Kalau saya ditanya yang mana paling bagus, doa sendiri atau doa bersama? Saya pilih doa bersama. Kenapa? Karena doa saya tidak meyakini doa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya sadar banyak dosaku. Karena itu saya serahkan kepada Pak Imam, biar Pak Imam doanya yang diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan ya. Dan sahabat pun begitu, Pak. Kalau ada keperluannya, minta didoakan oleh Nabi, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya kaya. Doakan saya supaya saya lepas dari kesulitan dan sebagainya. Kenapa? Sahabat sadar bahwa doanya itu boleh jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali hanya ini yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Dan terakhir saya minta maaf sekali Bapak Ibu karena jam 9 saya ada kajian di Minasaupa. Karena itu saya tidak bisa ikut. Sekali lagi minta maaf, saya tidak bisa ikut salat tarwih berjamaah bersama dengan Bapak Ibu. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.